Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita nih di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia, langsung dengan Ketum IWPI, Ya, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat ya. hari ini Pak? Selalu semangat Mas Awan. Luar biasa Pak Rinto ya, selalu semangat bersama kita teman-teman. Kali ini IWPI mau menanggapi mengenai anggaran BGN ya, anggaran BGN Ya, 2026 yang tembus katanya 200 triliun lebih, yang bahkan ya. jadi anggaran terbesar melebihi kementerian-kementerian yang lain. Nah, Ah, bagaimana nih Pak IWPI menanggapinya? ya. Ya ini Mas Awan, jadi ada berita besar itu beberapa waktu yang lalu adalah anggaran transfer ke daerah dari pusat itu dikurangi sangat banyak sekali Mas. Dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan triliun. Dan Hmm, ternyata kalau saya cocokkan, ini Mas Awan bisa buka Mas ya, websitenya ini Mas ya. BGN ini hmm. Mas, dananya 268 triliun, coba bisa dicek Mas. Oke, saya cari ketemu. Oh ya, Hmm. ada di BGN nih. Ada di Ah. BGN. BGN kantongi 268 triliun. Wah, Wow, ini kan hampir sama dengan pengurangan transfer pusat ke daerah, Mas Awan. Jadi oh dari pusat gitu. itu dikurangi dari 2025 ke 2026, Mas. Ini kita bicara 2026, Mas. Itu 269,9. Ternyata ada di BGN 268, Mas. Sekarang Mas Awan bisa bantu searching Hmm, anggaran kementerian atau badan 10 paling besar, Mas. Heeh, heeh, paling besar heeh, APBN. kementerian. Heeh. Nah, Ini udah itu, bulan Mas. Mei. Ya, ya coba, Mas. Ini bulan Mei 2025. Heeh. Yang paling Yang yang diurutan ada gambar coba Mas, mungkin ya ada gambar. ini Tempo nih. Ya yang ada gambar Eh, aja Mas, mungkin settingnya yang gambar nanti ada. paling besar BGN. Heeh. Oh itu Mas. Nih, Ini Mas. BGN nih. Ya BGN nomor satu Mas ya. Ini kan bulan Mei Mas, yang sekarang jadi 268 Mas. Tahun depan ya. Nah, Terus masalahnya apa, Pak? lah masalahnya ini mengurangi dana transfer pusat ke daerah Mas Awan. Jadi seakan-akan gini Mas, pemerintah pusat menjelek-jelekan pemerintah daerah. Kamu itu nggak bisa belanja, kamu itu bisanya belanjanya untuk rapat dan lain-lain gitu loh Mas Awan. Udah Oke. kamu saya kurangi, nanti kamu kalau butuh, kamu bisa pinjam. Kan kemarin ada berita seperti itu Mas Awan. Oke. Pemerintah daerah bisa mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Hmm. Padahal kan gini Mas, sejatinya dana pusat ini itu kan dana dari daerah Mas Awan, dari pajak daerah. Misalnya kita beli ke Indomaret, beli ke supermarket, itu kan Hmm. PPN-nya kan PPN daerah Mas Awan. Lari ke Jakarta. Hmm. Lah ini dikurangi Mas Awan, dikurangi. Padahal itu kan untuk pembangunan di daerah. Kita terlepas dari pemanfaatannya seperti apa Mas Awan ya. Kita juga tahu Hmm. sendiri di pusat pemanfaatan APBN, anggaran pusat itu juga amburadul Mas Awan. Contohnya pembangunan IKN yang sampai Hmm. sekarang belum ditempatin. Yang kemarin ada isu kereta Wus yang akhirnya sampai presiden mau bayar sendiri kayaknya Mas Awan. Tidak apa-apa nanti Pak Prabowo orang baik Mas, nanti dia orang baik ini Mas. Jadi Pak Prabowo ini kasih gelar pahlawan ke banyak orang dan dia tanggung jawab bayar sendiri kereta Wus. Itu nanti bisa 7 turunan belum lunas itu Mas. Uang sendiri atau uang rakyat itu, Pak? Ya, harusnya uang sendiri Mas, karena dia ngomong tanggung jawab saya gitu loh, Mas. Oh, Kalau saya kan berarti pribadi Mas Awan. Kalau tanggung jawab oke. rakyat berarti kita itu Mas Awan. Dia salah kalau dia ini apa membalikkan kata-kata, berarti kan salah narasi. Ya, bukan dia bukan pahlawan Mas. Karena beliau pahlawan, dia tanggung jawab sendiri loh Mas. Hmm. Nah, ini saya ini materi kita kali ini Mas ya. Udah kelihatan Hmm. Mas ya? Hmm. Nah, ini kan anggaran Badan Gizi Nasional 2026 268 triliun, Mas. Hmm. Apakah hasil pengurangan transfer ke daerah antara Hmm. program makan bergizi gratis dan penjajahan regulasi? Ini kita masuk ke penjajahan regulasi, Mas Awan. Hmm. Jadi ada 3 tahap penjajahan, Mas Awan. Sebenarnya yang perlu teman-teman pemirsa pajak smart dari WPI ketahui, Mas ya. Pertama adalah penjajahan militer dan teritori itu sebelum Hmm. kemerdekaan, Mas Awan. Hmm. Yang kedua adalah penjajahan nilai etika, budaya, dan ekonomi pasar bebas. Hmm. Nah, ini sudah berlangsung juga. Yang ketiga Hmm. adalah penjajahan regulasi. Hmm. Nah, ini Mas. Pembentukan Badan Gizi Nasional berdasarkan Perpres nomor 83 tahun 2024, Mas. Di mana merupakan lembaga baru di bawah Presiden untuk menjalankan program makan bergizi gratis MBG mulai 2026. Anggarannya 268 triliun, Mas. Hmm. BGN diklaim untuk memperkuat gizi nasional, tapi sumber dananya berasal dari pemotongan dana transfer ke daerah.
Hmm. Ini data fiskal, nah ini anggaran BGN atau MBG ini 268 triliun, penurunan TKD 269,9 triliun, perbedaannya hanya 1,9 triliun. Diduga Hmm. kuat, Mas. Anggaran Hmm. BGN berasal dari pengurangan TKD. Hmm. Perubahan struktur anggaran sebelum BGN, nah ini Mas ya, Hmm. gizi dan pangan dijalankan lewat DAK dan DAU Mas ya, dana alokasi khusus dan dana alokasi umum daerah Mas. Dikelola oleh Pemda dan Kemenkes. Jadi sebenarnya sebelum ada Perpres tentang BGN ini Mas, ada undang-undang terkait dengan ini Mas, gizi dan kesehatan. Hmm. Dan anggarannya itu dikelola oleh daerah dan Kementerian Kesehatan. Hmm. Setelah adanya BGN, semua dana ditarik ke pusat, daerah hanya pelaksana teknis. BGN Hmm. jadi pengendali tunggal program MBG. Hmm. Implikasi yang terjadi adalah desentralisasi fiskal bergeser ke resentralisasi kekuasaan anggaran. Hmm. Nah, ini landasan hukum yang rapuh. Ya, ini hanya mencantumkan pasal 4 ayat 1 tidak memiliki delegasi undang-undang atau peraturan pemerintah, tidak dibahas atau disetujui DPR, Mas. Jadi dia menggunakan pasal 4 ayat 1 yang berbunyi presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Itu Mas, langsung terbit Perpres ini Mas Awan. Tidak Hmm. ada kalau hierarki kan ada undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang atau Perpu, PP, peraturan pemerintah, baru Perpres nomor 5, Mas. Hmm. Artinya, BGN lahir dari Perpres tanpa payung legislasi, lemah secara hukum, kuat secara politik. Nah, ini hierarkinya, Mas Awan. Hmm. Nah, ini hierarkinya seperti itu, Mas. Hmm. Nah, ini yang terjadi di BGN, Mas, dari Undang-Undang Dasar, dia langsung lompat ke Perpres. Hmm. Ini, Mas ya. Hmm. Nah, ini apa, Mas? Makna tersembunyi di balik itu, Mas. Hmm. Adalah tidak bisa di JR atau judicial review di MK maupun di MA, Mas. Oke. Kalau di MK, Mas, itu kan undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mas Awan Hmm. kemarin saya lihat sidang di MK, Mas, yang menguji undang-undang KUP pasal 34. Itu kan Hmm. terhadap undang-undang dasar. Betul. Nah, bisa diuji, Mas Awan. Hmm. Kalau kita JR-nya di MA, itu undang-undang yang ini, Mas, ya, undang-undang ini ke peraturan di bawahnya, Mas. Peraturan pemerintah, Perpres. Hmm. Nah, sekarang masalahnya, ini adalah Perpres langsung lompat ke undang-undang dasar, Mas. Hmm. Nomor 5 ke nomor 1, Mas Awan. Hmm. Ini gimana Mas JR-nya? Itu nggak boleh Pak ya? Harusnya lewat undang-undang dulu gitu. Nah, makanya Mas, seharusnya kalau namanya ada hierarki, kalau ini boleh Mas, sekarang gini Mas, Presiden selaku eksekutif itu apa Mas? Pembuat atau pelaksana undang-undang? Pelaksana. Pelaksana. Sekarang kalau dia langsung dari undang-undang dasar langsung lompat ke nomor 5, dia bisa buat undang-undang sendiri Mas. Dalam tanda kutip Mas Oh, ya. ya, ya. Tadi yang saya bilang di belakang tadi Mas, di slide sebelumnya, bahwa tidak ada UU atau Perpunya dan PP-nya. Hmm. Ini adalah pelanggaran konstitusi serius, Mas. Karena Hmm. presiden bisa lagi, Mas, buat sendiri aturan, Mas, nggak usah DPR. Nah, sekarang DPR fungsinya mengawasi eksekutif, Mas. Lah Hmm. gimana mengawasi? Ini aturan dibuat-buat sendiri, Mas. Kan nggak bisa diawasi, Mas Aman. Hmm. Gimana cara ngawasinya, Mas? Hmm. Nah, inilah yang istilahnya penjajahan regulasi, Mas. Jadi untuk nyuri duit rakyat, itu aturannya disiapkan dulu. Cuman tetap aja, kalau kita sebagai praktisi hukum yang waras, Mas, itu pasti tahu, Mas, ini aneh, Mas. Nggak ada, Mas. Nomor 1 langsung nomor 4, Mas. Kalau gitu Hmm. nggak perlu kita DPR, Mas. Nah, kalau gitu, Presiden sama saja dengan membubarkan DPR secara tidak langsung, Mas. Hmm. Kalau saya jadi Presiden, Mas, perilaku seperti ini dibiarkan, satu dua, kok dibiarkan saya jadi presiden Mas ya, udah Mas saya nggak perlu DPR Mas, saya bikin aturan sendiri aja langsung perpres perpres perpres. Iya, DPR betul. Betul, tidak perlu DPR lagi. DPR, duh kamu ngapain sih, kamu duduk manis saja, yang penting kamu kan terima komisi kan itu aja Mas. Kalau saya presidennya Mas, ini kan Pak Prabowo kan orang baik Mas, karena Oke. mungkin. Oke. Kalau saya pasti gitu Mas, nggak perlu Hmm. DPR-nya dulu, ya DPR-nya ada tapi nggak usah ngantor.
nggak usah Hmm. kerja, duduk manis saja gitu loh Mas. Nanti ada prolegnas ya nanti dilama-lamakan, oh nanti nggak tercapai gitu loh Mas. Hmm. Prolegnasnya pun itu atas usulan siapa Mas? Jadi pembuatan undang-undang pun Mas, itu ada atas dua usulan Mas, usulan eksekutif atau usulan inisiatif dari legislatif Mas. Lah yang ada sekarang ini sangat minim sekali undang-undang Hmm. pas atas partisipasi inisiatif dari Mahkamah legislatif Konstitusi Mas. sudah menguji material Hmm. pasal 34 ayat dan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Ini. Pemajakan. Sekarang ini masalah BGN sama dengan MBG. Badan Gizi Nasional Permohonan adalah pelaksana penuh program MBG, bukan lembaga koordinatif. Badan ini menyerap seluruh anggaran MBG yaitu 268 triliun dan mengatur distribusi makanan di seluruh Indonesia. Akibatnya BGN dan MBG tidak bisa dipisahkan, satu nama, dua aja kekuatan fiskal. Nah, dampak terhadap daerah, TKD menurun drastis. Pemda kekurangan dana wajib, program kesehatan dan pendidikan lokal terganggu, daerah kehilangan ruang inovasi gizi masyarakat, pemerintah pusat jadi penyedia sekaligus pengatur menu. Kesimpulan sementara, resentralisasi fiskal dengan narasi moral gizi untuk anak bangsa, penjajahan regulasi dan fiskal. Ini kutipan Cak Nun Mas ya, penjajahan terjadi dalam 3 tahap, militer, ekonomi, dan regulasi. Penjajahan regulasi, hukum dipakai untuk melegitimasi pengambil alihan kekuasaan. Penjajahan fiskal, anggaran daerah diambil alih lewat aturan pusat, BGN adalah simbol keduanya. Pertanyaannya, apakah benar pengurangan TKD digunakan untuk membiayai MBG lewat BGN? Mengapa program sebesar 268 triliun hanya diatur lewat Perpres? Bagaimana mekanisme audit dan pengawasan dana sebesar itu? Di mana posisi DPR dan BPK dalam rantai kontrolnya? Jadi semua di bypass sama dia. Bypass Mas. Dan inilah yang terjadi di dalam ini Mas, ini Mas, kasus pagar laut Mas Awan. Pagar laut. Pagar laut itu modelnya sama seperti ini Mas, Perpresnya. Jadi proyek strategis nasional itu menggunakan Perpres yang langsung tembakan dari Undang-Undang Dasar. Pasal 4 ayat 1 juga Mas. Oke. Jadi Mas Awan nanti kalau saya jadi presiden, Mas Awan gampang aja, nanti pesen aja Perpres. Pak Rinto saya mau buka lahan di sini, laut di sini. Ya udah Mas Awan kasih uang ke saya. Nah, nanti terbitin Perpres Mas. Nah, ini kan kalau Pak Prabowo kan beda Mas. Oke. Nah, ini. Audit fiskal independen terhadap sumber dan distribusi dana BGN. Legislative review DPR, pastikan program MBG diatur lewat undang-undang. Mahkamah Konstitusi perlu tafsirkan pasal 13 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 batasi makna penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Jadi ada juga undang-undangnya ini Mas. Ini undang-undang nomor 12 tahun 2011 adalah undang-undang terkait hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Mas, undang-undang P3. Nah, ini dari undang-undang dasar itu Mas, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Ini JR-nya itu ini Mas Awan. Ini kan lucu Mas. Nah, kita nyari-nyari ketemunya tuh saya ini yang bisa di JR Mas. Nah, ini nanti biar mereka kejegalnya di sini. Terus kembalikan fungsi TKD sebagai instrumen otonomi daerah. Dulu penjajah mengambil rempah, kini kekuasaan mengambil fiskal rakyat lewat aturan. Penjajahan hari ini bukan datang dengan senjata, tapi dengan perpres yang melampaui undang-undang. Badan Gizi Nasional mungkin lahir atas nama gizi, tapi bisa tumbuh menjadi simbol hilangnya kedaulatan fiskal daerah. Itu Mas. Wah, jadi kita sebagai rakyat jelata bagaimana Pak? Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sebagai rakyat, kalau kita masih dari WPI, kita bukan rakyat jelata, Mas. Kita adalah rakyat, adalah bos, selaku pemilik kedaulatan Republik, Mas ya, negara Republik Indonesia. Karena bentuk kita sepakatnya dari Republik, Mas. Kalau Republik, kedaulatan dari tangan rakyat. Seperti itu, Mas Awan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita ingatkan terus. Betul, Mas. Atau kita juga bisa JR. Cuman kalau mau JR, ya pasti akan diputar-putar juga, Mas, di sana, Mas. Apa kerugian kamu, kan gitu, Mas. Oke, terima kasih informasinya Pak Rinto ya. Mudah-mudahan mungkin IWPI bisa menemukan celah supaya bisa di GR ya, GR ke Mahkamah Konstitusi biar siapa tahu bisa dibatalkan. JR-nya tadi itu Mas, pemaknaan pasal ini Mas 13 Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang P3 Mas Awan. Nah, di situ ada Mas frasanya. Perpres ini dibuat untuk melaksanakan
peraturan apa undang-undang, peraturan pemerintah, atau untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan itu, Mas. Jadi dibuat perasa abu-abu, Mas. Hmm. Nah, di Hmm. situ diterjemahkan langsung melompat. Sebenarnya sih Hmm. kalau ini ya JR-nya sangat gampang, Mas. Nah, ini Mahkamah Konstitusi kan kita bilang, lah ini kayak gini nih gimana ini? Ada perpres yang melompat. Hmm. Iya, Nanti iya. kalau kita JR, undang-undang dasarnya kan juga nggak otomatis batal ini perpresnya, Mas. Aneh di Hmm. Indonesia ini, Mas. Kalau Hmm. ini sudah jelas penjajahan regulasi, Mas Awan. Bener Hmm. nggak, Mas? Kita JR Undang-Undang 12 tahun 2011 tadi, Mas. Undang-Undang P3 pasal 13. Berhasil Hmm. nih. Kan juga nggak otomatis batal, Mas, perpresnya. Hmm. Iya. Wah, oke Pak. Kita nantikan bagaimana rakyat-rakyat ini bisa menanggapi ini ya, dan juga mungkin kita bisa mengambil tindakan Kalau tertentu. kita ini, Mas, kita sadarkan rakyat-rakyat di daerah bahwa uang Anda ini diambil pusat. Anda Hmm. di dalam tanda kutip dikasih tipuan mainan Menteri Keuangan yang baru itu. Anda Hmm. sudah wah euforia, wah ini kayaknya bisa menyelamatkan, tapi ternyata uang perputaran di daerah diambil ke sana, Mas. Hmm. Ya, ya. Ini analisa dari kami tim IBPI, Mas, ya, menganalisa Hmm. dari ya berarti dalam ini terstruktur ini, Mas, untuk pengambil alihan dari uang dari daerah dipindah ke pusat. Hmm. Oke Hmm. Pak, mudah-mudahan IWPI mungkin besok bisa mengajukan mungkin semacam PPID atau apa, nanti kita Ya, nantikan Pak ya. Baik, oke, terima Mas. kasih Pak Rinto informasinya. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Mas.